dipaksa untuk nikah lah, pasti itu jatuhnya paksaan ya mis. Kalau ini ya, paksaan. Nggak mungkin mereka, iya saya mau bertanggung jawab, pasti ada seorang paksaan biasanya paksaan gitu ya. Menikah itu nggak seindah pacaran sebenarnya. Kita kalau lihat ada dua orang pasangan gitu ya, kita lihat kalau lagi berboncengan awal kotor nih, ini pasangan halal atau tidak. Biasanya kalau pasangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua. Halo. Jadi di sini kita itu mau ngadain bahasasi. Bahasasi itu bahasa ini. Jadi kita ini mau sharing cerita-cerita pengalaman sehari-hari, membahas tentang materi kita tuh hari ini tentang apa nih? Biasanya kayak saling mengenal dengan hal remaja aja. Oke, remaja, menarik. Kita remaja bukan sih? Pernah lah ya, Pernah remaja. Jadi kita sini, saya kemarin tuh lagi iseng-iseng buka-buka berita. Nah ini ada cerita kasus di YouTube 35 pasangan married by accident di Pacitan. Nah kalau menurut dari Budiani sendiri sama Mas Lis itu apa ininya? Married by accident. Ya. Married by accident. Menikah karena kecelakaan. Nah, kecelakaan apa nih Budiani? Kecelakaan kayak jatuh dari motor apa? Biasa aja. Masa bisa dari orang langsung nikah? Maksudnya dari motor langsung nikah. Ya, accident di sini yang maksud accident biasanya kaitannya dengan kehamilan bulan nikah ya. Bisa jadi kayak nikah terpaksa karena hamil duluan. Ya, bukan. Itu tema yang sensitif ini. Nah, Jadi menarik nih biar anak-anak tahu kan. Oke. Apalagi nih seumuran mereka biasanya kan pasti punya pacar nih. Ya. Berawal dari kenalan pacaran dan kecelakaan. Kecelakaan. Alhamdulillah saya belum pacaran sih. Oh, alhamdulillah. Ada yang jomblo. Ini maksudnya mau promosi ya? Berarti kalau misalkan MBA ini ada tanggung jawabnya lah ya, itu bertanggung jawab kayak Karena mereka nikah. Iya, tanggung jawab. Dari siapa nih? Kan ada yang bahkan kalau misalkan nggak berani tanggung jawab itu malah budurin, nggak jadi nikah, takut gitu. Itu malah lebih parah lagi ya. Malah lebih parah. Sudah berbuat zina terus Terus habis dibunuh ngelakuin lagi lah. Astagfirullah. Siapa tahu takutnya. Takutnya. Ini yang Bang di berita itu dia yang bilang MBA itu rata-rata usia berapa itu? Di bawah umur masih sekolah kurang lebih SMA, SMK. Oh, SMP? SMP juga ada. Bahkan SD pun ada. Gitu. Ada. Nah, kayak gini nih, kayak gini kalau kejadian seperti ini siapa yang bertanggung jawab gitu? Nah, Banyak faktor juga ya yang mempengaruhi kenapa anak-anak bisa dikatakan anak-anak di bawah umur ya bisa sampai kenapa melakukan bisa hal itu. melakukan hal-hal yang belum mereka Belum lakukan, belum pantas. pantas ya. Karena orang dewasa pun melakukan hal itu juga harus ada yang namanya ikatan halal ya, nikahan gitu ya. Jadi dosa mereka juga di mata Allah tuh double ya, sudah melakukan tadi zina sekalian bunuh gitu. Belum lagi tadi yang dipaksa untuk nikah lah, pasti itu jatuhnya paksaan ya mis. Kalau ini ya, paksaan. Nggak mungkin mereka, iya saya mau bertanggung jawab, pasti Ada seorang paksaan biasanya paksaan gitu ya. Kalaupun nanti mereka menikah, kemungkinan besar yang pertama mentalnya belum siap untuk menjadi orang tua. Gitu. Karena menikah itu nggak seindah pacaran sebenarnya. Betul. Coba perhatikan ya, kadang kalau di jalanan kita kalau melihat ada dua orang pasangan gitu ya, kita lihat kalau lagi berboncengan awal kotor nih, ini pasangan halal atau tidak. Biasanya kalau pasangan halal itu duduknya biasa-biasa aja gitu kalau boncengan. Tapi kalau pasangan kalau bilang halal berarti tidak halal. Belum halal gitu kan. Boncengan pelukan rapat sampai gimana gitu kan.
segitunya gitu ya. Dan Nah, juga ya. ini kali ya, Miss. Banyak juga yang kayak laki-laki itu mengancam si wanitanya, si yang Oh. perempuan yang kalau kamu sayang sama aku, ayo kita lakukan gitu. Kalau enggak, Sama enggak, aja. bisa gitu. Tukang ngancem nih. Kalau sendiri lah juga ya. Beda juga sama-sama suka sih. Iya. Beda lagi banyak faktor sih kalau kayak gitu. Mungkin dari kemauan orang tua, gitu kan, atau dari rasa kantor mereka ya, atau juga dari hilaf juga. Kecil biasanya masalah tuh. Nah, penasaran. Terus? Masalah tuh. Itu kayak ini apa sih? Ini apa yang ditonton sama dia tuh apa sih? Pengen tahu banget gitu. Sampai nanya-nanya terus dia bilang sama orang tuanya, kamu masih kecil, ntar dulu masih gede, malah dilakuin sama dia sendiri. Nah, Memang iya juga ya. kalau misi sendiri ini pacaran waktu itu sama suami pacaran juga. Menanyakan hal sedikit pribadi gitu loh. Mungkin kan ada yang penasaran juga. Miss dulu tuh SMA sudah punya prinsip, nggak mau dekat cowok kalau bukan arah mau nikah. Nggak mau dekat cowok kalau bukan arah mau nikah. Kalau dibilang aneh-aneh, waktu itu masih belum seperti sekarang ya. Kalau dibilang aneh-aneh ya, waktu itu termasuk jilbaber, bahasanya jilbaber ya. Di satu angkatan kan hanya ada 7 orang, kan masalah aneh. Anggap kalau minoritas seperti itu kan pasti orang yang menganggap gitu. Udah gitu ada jilbab dulu kan, Jilbab hanya kayak berapa? Hijaber juga, hijaber. sekarang mungkin hijaber istilahnya ya, dulu kan cuma jilbab. Kalau istilahnya. jilbab sekarang kan yang kayak helm doang terus pakai kerudungannya. Oh gitu. Iya, mungkin syaki mungkin maksudnya ya. Iya, iya Untuk kita ada. ada. Kalau jilbab Kita saya tahu jilbab gitu. ya sekedar kayak pakai kerudung, Oh gitu. tembak kanan kiri, Oh, udah iya. gitu, jilbab Iya, dan model jilbab zaman dulu itu kan hanya kayak tapak meja, nggak ada hiasan apa-apa, gitu, putih polos dan gitu kan. Gitu. Sudah punya apa ya? Maksudnya sudah saya berprinsip sudah begini, saya sudah paham, saya melakukan, saya memilih untuk pakai jilbab gitu ya. Nah, pada saat itu dan saya memilih yang benar, saya nggak akan mau dekat sama cowok kalau nggak arah nikah. Nah, begitu ada cowok yang mau dekat duluan gitu kan. Yang mau dekat sebelum hati ini suka, nanya dulu orang tua, diizinin nggak sudah mau nikah gitu loh. Udah gitu, saya nggak mau dekat kalau arahnya cuma segera coba-coba, kalau sudah kita jalani aja dulu enggak. Saya juga punya cari istri gitu. Jadi arahnya berarti serius. Poin pentingnya sebagai perempuan itu terus punya prinsip gitu. dan berpaket dari berpakaian juga sih, Miss. Nggak kemudian laki-laki itu pasti Iya. melihat sesuatu yang terbentuk apa, membentuk atau sesuatu yang menonjol yang mama gitu kan, ya apa adanya pasti kan ya tadi ngomong lebih kelihatan gitu kan. Nah, berarti dari perempuan yang lebih baik itu tuh berpakaiannya tidak membentuk ya, bukan tidak mengundang kan mesti dianjurkannya mau buru-buru gitu ya, apa sih Miss, pakai ciput terus pakai rapi, jangan transparan, roknya juga harus yang panjang gitu kan. Nah ini ya remaja ini ya yang kalau misalkan sudah terbuai dengan rasa suka lawan jenis itu sudah, aduh bahasa kalian bucin gitu loh ya, sampai mau diapakan saja gitu loh, sudah bucin gitu kan ya. Nah itu kan, terus pengawasan orang tua juga gitu ya. Pengawasan rumah mungkin juga karena anak sekarang sudah lebih berani sama orang tua gitu. Terus kita dari penasaran dengan sesuatu, bertanya orang tua nggak dikasih tahu gitu kan, dianggap sesuatu yang Saya belum mau setelah itu tabu cara berarti jatuhnya lebih ke harusnya ada apa ya, edukasi tentang Ya, seks, edukasi tentang seks, edukasi tentang Edukasi. seks ya, dari yang mau sebenarnya ya sekolah juga sekolah bisa sebenarnya, orang mau tanya kayak ke guru juga boleh sebenarnya. Kalau tanya ke orang tua, aneh, Malu. Misalnya kayak kamu sendiri nih mestinya, nah, cerita nggak sama orang tua ketika kamu pertama kali dapat mimpi basah? Enggak. Tuh kan, nanya nggak gitu, apa gitu? Apa kalian mereka sendiri atau gimana? Kalau saya sih jujur, saya browsing di internet. Oh, untuk cari tahu itu masih di internet. Iya. Nah, mungkin ada sesuatu yang perlu nggak bisa dibahas sama orang tua, nanya ini sebenarnya di mana, pantas apa nggak atau gimana nya, itu kan orang tua kadang nggak mau membahasnya, ya, karena dianggap bukan sesuatu yang
luar sekolah dia pulang sama siapa. Jadi harus perasaan orang tua sih lebih ini sih gitu juga. Dan khususnya anak-anak itu remaja atau kalau udah menstruasi ya dijelasin terus sama orang tua, kamu sudah dewasa, kamu sudah begini gitu ya, harus lebih hati-hati sama laki-laki. Makanya orang tua zaman dulu pasti bilangnya kalau kamu sudah sama laki-laki nanti hamil. Saking takutnya gitu. Jadi takut-takutin ya. Takut-takutin gitu. Ada beberapa yang Ada juga yang kalau yang menurut Miss yang kayak prakteknya bebas gitu. Kadang juga orang tua ada yang sampai ngizinin juga buat pacaran. Ada gitu yang saking sayangnya sama anaknya mungkin. Iya, biasanya mungkin buat motivasi belajar. Gitu. Nah ini deh, apakah iya gitu? Apakah iya? Apakah ia bisa membatasi diri tidak sampai melewati kayak sesuatu yang batas yang memang Ada teman sharing meja, nggak apa-apa ya. Cuma kan apalagi kalau sudah pergi berduaan gitu kan, kita nggak tahu tuh ada yang membisikkan gitu ya. Penasaran. Ya suka sama lawan jenis tuh usia kalian itu usia remaja gitu ya, sebenarnya sangat normal ya nggak normal kan sesama jenis gitu. Ada yang terdiskriminasi. Kalau menyukai lawan jenis itu kan sesuatu yang normal itu seusia kalian. Cuman bagaimana aplikasi mengungkapkan rasa suka itu pada batas yang wajar gitu. Naksir-naksir aja ya, manusiawi lah. Cuma jangan terlalu jauh. Nah ini kalau dari pengalaman Budiani sama Miss Lilis, model suami atau pacar yang baik yang patut dicari itu gimana? Jalannya jauh banget. Tapi ini kan pendidikan loh, edukasi. Pendidikan loh ya. Iya, langsung aja kita langsung topik yang lain, kayak topik yang Berkaitan dengan ini. iya, masih tadi kayak patut diperhatikan ibaratnya. Orang masih kecil kayak Kreatif banget ya. ya makanya kayak butuh masih banyak kayaknya kayak Masa remaja masih banyak Masih banyak lah, ibaratnya, iya, masih ibaratnya ya. Dan tapi langsung dihilangin apa gara-gara dihilangkan maksudnya jadi ya Memutuskan mungkin itu kenapa anak remaja itu memutuskan mengaborsi ya hasil hubungan mereka mungkin karena pertama kebingungan mereka belum siap ya jadi orang tua, terutama juga itu aib buat orang tua, buat mereka juga. Nah belum lagi dosa, kalau dosa pasti mereka sudah tahu, cuma lebih ke sanksi sosialnya itu yang bisa kita lihat jelas. sanksi sosial bisa dilihat pandangan tetangga jadi gimana. Akhirnya memutuskan nikah gitu ya. Dan kalau ditanya mungkin kemungkinan besar mereka belum siap gitu kan. Mereka terpaksa gitu ya. Mungkin sekolahnya belum lulus ya kan. Dan terus masih ingin ini itu gitu kan ya. Nggak bisa dilakukan kalau sudah berumah tangga gitu ya. Tidak sebebas dilakukan ketika di remaja gitu. Mau gitu ya. Coba bayangin yang lain masih hang out kemana nongkrong ya, dia juga udah ngurusin popok bayi gitu kan, ngurusin harga susu berapa gitu buat kebutuhan anaknya gitu, pasti enak banget ya gitu ya. Terus Tapi kadang ada kayak kita di luar ini kan bahkan bikin film sex education gitu. Jadi sex education itu sebenarnya penting ya, ya kak? cuman ini Nggak maksudnya yang menjelaskan tentang sex education. jadi sebenarnya penting gitu. Cuman ini pengertian yang mana? film mana ya? Jadi film ada film luar itu judulnya itu sex education, jadi dia tuh ngejelasin. Tuh, ya bukan maksudnya film itu, tapi film sex education. Isi dari sex education itu apa? Education. Ya, bukan. Cuma kalau di film kan kalau ada hubungan yang mereka deket-deketan sampai hal-hal yang terlalu intim juga nggak bagus, takut ini contoh ya Miss. Maksudku kan biasanya film kan ada adegan yang bisa kenapa terjadi, sih biasanya yang film kan terlalu vulgar. Film atau video atau apa ini? Film Film ya? ada
ada sih, ada dalam nggak ceritanya. jauh-jauh di Indonesia pun ada Oh, iya. film garis Dua garis biru biru. tapi itu ada adegan kayak mereka di satu kamar berduaan, itu kan takutnya juga yang nonton anak-anak nggak bisa nyari gitu. Tapi sebenarnya pesannya itu Dapat. ketika kamu melakukan hal sama pacar ya, kemudian nikah kemudian hamil, pasti kan anak pertama dari yang perempuan aja kaget, ya gimana sih ternyata hamil, bingung, kita panggil pacar ya pasti saya gimana, kalau yang nggak bertanggung jawab udah gugurin aja, atau nanti anak itu kita buang aja kalaupun nantinya nggak bisa digugurkan. Nah itu kan karena kebingungan tadi gitu. Juga boleh sendiri pasti menjadi kontroversi juga Ya, ya. itu kontroversi Sebenarnya juga. kalau mau dilihat dari sisi positif itu termasuk film yang bermasalah pendidikan seks loh itu. Jadi kayak biar tahu begini loh nanti harusnya kan orang bisa melihat dari adegan-adegannya. fokus ke hal apa jadi mengenai juga satu yang Perspektif orang beda-beda. perspektif orang beda-beda. Satu pesan disampaikan orang itu bisa menangkapnya beda-beda ya satu dengan padahal sumbernya sama gitu ya, bentuknya sama kan kayak gitu. Perspektif atau pandangan orang itu terhadap satu hal bisa beda-beda. Lagi kalau tadi masalah gitu, kalau misalkan biasanya MBA tidak dilakukan, makanya dari aborsi gitu ya, aborsi ya, nah itu juga sangat riskan gitu loh, sangat membahayakan jiwa. Kan sudah banyak kan kasus berita yang kita dengar yang bisa betul-betul pengguguran kandungan seperti itu kan, berita-berita seperti itu sampai menghilangkan nyawa si ibu juga ya. Jadi apa ya, ketidakpahaman tentang hamil itu kondisinya seperti apa, maka dipaksa bisa gitu itu mereka nggak memandang amannya buat kesehatan gitu ya. Jadi kalau misalkan itu dilakukan oleh dokter yang memang ahli, dan itu juga harus dengan beberapa syarat kan, biasanya syaratnya kan biasanya kalau aborsi itu boleh dilakukan kalau memang membahayakan nyawa si ibu gitu. Kalau dibiarkan justru akan membahayakan nyawa si ibu misalkan, atau ada perkembangan yang pokoknya tidak baik terhadap si anak, dan nanti misalkan dibiarkan tetap berkembang Kandungannya juga membayangkan ibu atau anaknya gitu. jadi harus membayangkan kedua-duanya gitu. Maka sebelum berkembang itu memang harus perlu dilakukan itu perlu ilmu yang lebih dalam, dan nggak sembarangan gitu lah asal datang ke orang untuk mengumpulkan gitu. Dan aborsi sendiri dalam ilmu kedokteran itu memang ada kata aborsi yang misalnya, tapi untuk yang tadi untuk kesehatan dan kondisi tertentu. Tapi kalau sudah banyak diberitakan itu kan kasus aborsi itu ya apa ya, kasus suatu tindak kejahatan yang dilakukan remaja gitu. Karena ini tujuannya beda, untuk membunuh, menghilangkan, bukan untuk suatu kesehatan. Kalau pacaran Islami itu bagus gak untuk mencegah murid banyak insiden? Pacaran Islami sebenarnya ada. Nggak ada yang namanya pacaran aja tuh nggak ada. Kalau Satu nggak ada yang pacaran jadinya ya. Ada dulu rekan guru yang menyampaikan ini. Kamu boleh punya pacar tapi jangan pacaran. Maksudnya apa? Kamu boleh punya pacar tapi jangan pacaran. Kalau sekedar untuk naksir, it's okay, manusiawi. Tapi nggak usah diaplikasikan dengan harus berdua. Jangan salah sini selalu bersama. Nggak perlu gitu loh. Kalau sekedar cukup naksir. Oh, maksudnya saling suka boleh. Suka sama suka boleh dong. Wajar Ya, nih, yang tadi wajar. juga wajar manusia itu suka, tapi nggak ada namanya pacaran Islami, nggak ada. Terus kalau bilang pacaran, ini kita dekat tante apa? Nah ini gitu. Sekedar suka aja sih. Dan yang kedua pengawasan orang tua ya. Dan juga kalau itu menghindari berduaan. Terus kalau misalkan ada yang LDR gimana? LDR itu kan berduaan tuh, sejauh-jauhan tuh. ya bisa juga. Boleh gitu. Itu tadi nggak boleh keseringan telepon juga kali ya. Oh. Nggak boleh jarang-jarang ya. Jarang-jarang aja. Dan konteks tanyanya pun bukan yang hal-hal yang kamu udah makan belum, mungkin nggak begitu ya. Lebih kayak mungkin motivasi isinya. Kita kamu hari ini apa? Oh ya ada yang bisa bantu nggak? Jadi kayak lebih mungkin isinya lebih support satu sama lain aja. Tapi bukan kayak sayang-sayangan. Saya sih gitu sih Miss. Jadi mungkin sama
perempuan, kalian sama-sama tahu kalau kalian sama suka gitu, tapi nggak perlu dalamnya ada sayang-sayangan gitu, nggak usah tanyain kamu udah makan belum, kalau belum makan kenapa kok dia atau gimana. Anak SD itu ya susah panggilannya mama papa gitu. Nah, tahu kan? Ada kan? mungkin ada yang takut gini nih, kalau saya suka sama dia nih, kalau nggak pacaran takutnya nggak jodoh. Nah, gimana? Nah, takut banget kalau nggak Nggak jodoh gitu. Nah, ada juga kan kadang-kadang kalau pacaran tuh pasti nanti nikah. Nah, belum tentu juga yang pacaran belum tentu nikah. Betul, catat itu. Lebih baik kalian menghindari diri dari namanya sakit hati. Jadi ada yang jarak gitu ya. Biar aman. Itu aja sulit. Balik lagi kalau jodoh ya syukur, kalau enggak nggak apa-apa. Kalau sakit ya mas. Iya. Ya itu resikonya orang itu cinta. Siap untuk sakit hati. Siap untuk patah hati ya. Iya, siap untuk patah hati. Gitu. Ini yang banyak hal-hal yang masih bisa kalian lakukan lah untuk kalian masih romantis. Banyak sekali. Jangan sampai udah terlanjur nanti hamil, terus kalian bingung anak yang mau dibesarkan di mana, nggak punya ayah, gitu kan? Kalaupun punya ayah juga bisa itu tidak ada akad ya, jadi nggak bisa bin bapaknya, itu nggak bisa. Gitu. Pihak perempuan yang paling dirugikan. Nah, ya perempuan paling dirugikan sekarang. Untuk last questionnya ini agak ini ya kayak pribadi. Saya mau nanya ke misalkan Miss kalau punya anak, misalkan anaknya itu boleh nggak sih pacaran? Kalau lagi di sekolah gitu. Maksudnya Dibolehkan nggak gitu? kalau punya anak boleh pacaran atau enggak? Iya. Alhamdulillah anak ini sudah remaja sekarang dan sejauh ini sudah tahu batasan-batasannya. And we have a deal. He said no. Kenapa? Alasannya? Alasannya kalau dia tadi harus punya prinsip. Kalau memang ingin dekat sama cowok, berarti memang harus arahnya siap nikah. Ya. Siap nikah. Ya, Tapi harus belum posisi siap nikah, jangan berani dekat-dekat sama jenis. Dah, serius arah nikah. Ayo, gitu. Jadi misalnya proses dekatnya itu arah proses persiapan pernikahan. Ayo, gitu. Kalau dari Bu Denny, Oh, ibu kan masih jadi ibu baru ya. Anak ibu masih anak bayi gitu kan, masih baby. Tapi ibu dari kecil, dari sejak kandungan lah, membangun namanya ikatan emosional antara ibu dan anak itu sangat penting sih. Jadi ibu bercita-cita keinginan kalau punya anak, apalagi nanti ibu perempuan, ibu pengen nanti dia menganggapku sebagai sahabat. Jadi nggak malu-malu nih untuk curhat apapun, cerita enak. Kalau terbuka antara ibu dan anak kan lebih enak komunikasinya. Jadi nomor satu tuh membangun komunikasi antara ibu dengan anak. Jadi percuma kita mau melarang, menggambarkan suatu hal yang baik buruknya, tapi kita nggak ada ikatan emosional, ibu rasa itu susah untuk anak terapkan nanti. Jadi saya tadi udah mengutarakan banyak ya, ibu sebagai ibu baru pun jadi merasa oh misalnya sudah punya anak remaja, treatmentnya seperti ini. Nah itu ya ibu Diani apa ya sebagai ibu juga, wah ibu baru nih. Oh itu ya kalau ibu baru kuat, apalagi punya anak sudah remaja gitu. intinya sih ya pentingnya sex education ya, pentingnya sex education. Jadi kita tuh jangan sampai terhanyut suasana karena pacaran. Jadi pacaran itu boleh tapi enggak pacaran juga saya enggak. Alhamdulillah saya enggak. Boleh naksir-naksir aja jangan sampai. Jangan naksir. Yang saya. Ya, jadi kita sampai sini dulu. Mungkin teman-teman juga yang mau nanya nanti buat di next video boleh komen juga di bawah. Boleh juga like dan komen ya. Apalagi nih, tutup ya. Oke, itu Terima kasih ibu dulu. Oh iya. Makasih juga ya Makasih, Bu Siris. makasih. Ya, makasih Bu Siris, Bu Diani udah datang hadirin ngabisin waktu ngomong soal kita. Bawaan, kita sering sharing ya Mas ya. Ya, alhamdulillah ya. Akhirnya ada juga ya yang mau jadi bintang tamu. Susah. kasihan banget. Susah ya jadi bintang tamu. Jadi. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi juga hari ini ya. Setelah penantian sekian. Kita tuh dari pagi tuh mikir siapa bintang tamunya, aduh ganti lagi bintang tamu, mikir lagi ini konteksnya ini. Oh untung ini Bu
pembahasannya sex education, jadi udah ngerti lah, misalkan paham. Soalnya relate karena kehidupan di rumah aja. Menarik. Oke, ya. Tutup, silakan. Semoga bermanfaat. Ya, semuanya semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.